Kita mau bicarakan tentang yang kemarin baru saja ya terjadi, yang di demo atau diprotes oleh sekelompok orang ya, atau mungkin ormas wisata kuliner non halal di salah satu mall di kota Solo. Info yang kami dapatkan, panitia penyelenggaranya itu kan bikin tulisan kuliner non halal gitu. Nah itu katanya diprotes, katanya mungkin terlalu menunjukkan ke umum gitu, terlalu menonjol untuk terlihat gitulah mungkin ya kalau kami tangkap. Nah itu akhirnya sampai diberhentikan. Itu kan eventnya itu sampai beberapa hari, tapi jadi sempat dihentikan beberapa hari ya. Kemudian sudah dilanjutkan kembali dengan ada katanya mengikuti persyaratan lah, panitianya itu akhirnya mengikuti persyaratan yang diminta oleh para pendemo, yaitu misalnya tempatnya itu ditutup oleh kain hitam, tempat sekitar untuk kulinerannya itu ditutup dengan kain hitam di sekelilingnya gitu. Kemudian tulisan yang non halalnya itu ya ganti apa gitu. Nah yang kami soroti gini sih, maksud kami itu gini, kan itu kami kecewa lah, kami intoleransi kecewa dengan adanya kejadian ini gitu, masih adanya kejadian seperti ini di masyarakat. Maksudnya kecewa dengan para pendemo gitu, dengan orang-orang yang memprotes atau mendemo event itu apa gitu yang dilanggar. Itu menurut kami tidak ada yang salah gitu, malah justru itu sudah benar gitu, dituliskan ada tulisan kuliner non halal, ya kan sudah benar itu. Jadi itu untuk mewanti-wanti masyarakat atau orang-orang yang mereka tuh punya perhatian tentang makanan halal gitu kan ya, mungkin seperti agama tertentu gitu kan, ada yang mereka memperhatikan kan ada makanan halal gitu, non halal kan, itu jadi perhatian. Nah itu kan justru bagus ada tulisan seperti itu di pampang gitu, jelas di situ. Jadi kenapa itu malah diprotes? Itu justru bagus gitu. Yang diprotes itu kalau tidak ada tulisan itu, tidak ada wanti-wantinya itu. Nah, ini sudah ada wanti-wantinya, udah ada terpampang tulisannya jelas, wisata kuliner non halal, ya sudah. Itu sudah jelas sekali kan. Jadi sebenarnya masyarakat ya usah merasa terganggu dengan itu. Jadi bagi yang tidak mau makan non halal atau tidak bisa makan yang non halal menurut ajaran agamanya, ya sudah, tidak usah makan, tidak usah beli atau makan makanan itu gitu kan. Jadi ini tuh kenapa malah diprotes? Nah itu sangat mengecewakan ini. Ini cara berpikirnya ini yang menurut kami salah, itu cara berpikir yang tadi itu, yang orang-orang yang memprotes itu atau keberatan dengan itu. Kemudian ya tentang ditutup, ya untuk ditutup dipakai ditutup ya sudahlah, misalnya memang misalnya komprominya ya udahlah ditutup dengan kayak kain gitu ya, mungkin untuk membatasi supaya ini jelas, ini ya orang tahu ini tuh ini ada batasannya di sini nih, jadi untuk perhatian ya boleh aja sih itu ya, walaupun untuk menutupinya itu ya, maksudnya gini, prinsipnya tuh kalau mau ditutupi ya ditutupi, tapi jangan sampai harus pakai kain hitam misalnya, nggak, itu kan enggak. Jadi itu yang menurut penyelenggara gimana gitu kan, yang jangan sampai diharuskan juga pakainya kain hitam apa nih ya. Saya juga nggak, mungkin itu nggak prinsip ya. Masyarakat tuh seharusnya tidak memasalahkan gitu hal-hal yang seperti itu. Justru kayak di supermarket kan, orang jualan ada pork gitu kan, daging babi misalnya, pork kan ditulis di situ, jadi jelas ya. Orang yang
masih jadi nggak boleh jualan misalnya kan, maksudnya ini kan kita punya agama yang berbeda di masyarakat kita, ajaran agama yang berbeda, ajaran-ajaran yang berbeda, jadi jangan masalahkan hal yang itu sudah, ya itu kebebasannya mereka lah gitu, kebebasannya masing-masing orang beragama di negara kita ini yang Bhinneka Tunggal Ika, asalkan tidak mengganggu, tidak memaksakan. Misalnya kita harus disuruh beli, makan atau ditipu gitu misalnya, nggak dikasih tahu, ya itu kan justru itu yang nggak boleh. Ya, jadi gitu ya. Jadi prinsipnya itu yang poinnya. Terus yang keduanya tentang masih ada juga nih di daerah mana ya, kalau nggak salah Tangerang ya, yang pembubaran ada lagi nih jamaah Kristen ya yang sedang beribadah, kalau nggak salah di rumah ya. Waktu itu ada tuh yang mahasiswa, yang kejadian mahasiswa itu kan juga dimasalahin, mahasiswa Kristen yang kalau kita pakai pengajian gitu di salah satu kamar kos, ya mereka nyanyi, ya udah sebenarnya nggak apa-apa juga gitu, kalau tidak mengganggu, misalnya jangan sampai berisik banget gitu kan, yang sampai mengganggu berisiknya kan, itu yang harusnya nggak dibolehin. Jangan materi isi ajarannya mereka, kan mereka untuk sesama mereka sendiri gitu, ya bolehlah menyampaikan untuk apa yang mereka yakini untuk lingkungan mereka sendiri. Tapi untuk hal-hal yang sensitif ya jangan juga sampai keluar gitu. Sensitif maksudnya gini, yang bisa menyinggung orang lain. Misalnya jelek-jelekan ajaran agama lain, nah itu kan nggak boleh gitu. Tapi kalau inti kajiannya mereka sendiri, untuk materinya mereka sendiri, ya sudah gitu. Etikanya ya begitulah, norma-norma etikanya. Nah terus ini kan ada lagi nih yang kemarin dibubarkan kan oleh kepala warga, kalau nggak salah RT ya. Nah itu sayang sekali ya, ada videonya kan. Katanya mereka beribadahnya, yang umat Kristen ini beribadah di rumah salah satu warga ya. Nah, katanya nggak ada izin dari warga. Ntar dulu ya, memang mereka mengganggu apa? Makanya jangan ada diskriminasi. Jadi menurut pendapat kami jangan ada diskriminasi untuk setiap agama gitu, atau setiap mazhab gitu ya. Kalau di satu agama, asal tidak mengganggu ketertiban umum, ya kan? Asal tidak menyalahi aturan negara, misalnya undang-undang dasar atau nilai Pancasila, ya itu nggak boleh gitu kan. Nah misalnya kayak gitu. Nah kalau ini tidak masalah, kemudian mereka misalnya kayak bikin pengajian ya, kalau di Islam atau di mana, bikin pengajian di rumah, ibadah di rumah, ya nggak apa-apa lah berkumpul di rumah. Agama lain pun juga sering juga melakukan itu kan, misalnya agama mayoritas ya, kayak ya misalnya Islam kan, kita suka mengadakan itu juga di rumah. Ya mungkin agak rame-rame juga ya, kedengeran sampai keluar gitu, bahkan dengan speaker gitu, tapi bisa dimaklumi sama orang masyarakat. Nah jangan kayak begitu, walaupun kan sebenarnya yang perlu diperhatikan itu tidak mengganggu ketertiban umum, tidak mengganggu kenyamanan tuh jangan berisik gitu loh. Jadi kalau misalnya kita ngapain ngadain acara, walaupun bukan pengajian aja ya, tapi apapun itu ya, jangan misalnya sampai mengganggu, ya misalnya pakai speaker yang keras-keras banget gitu, itu kan sudah mengganggu ya. Kalau pakai speaker ya itu mungkin perlu izin gitu, kalau pakai speaker perlu izin sama tetangga. Tapi kalau yang kita cuman biasa-biasa aja ya, yang nggak pakai speaker terus kita nyanyi misalnya, ya dimaklumi juga lah. Agama mayoritas di Indonesia juga suka melakukan itu. Jadi
Tolonglah yang kayak gini-gini tuh jangan sampai diributkan. Kayaknya juga jadi ini juga ya, jadi capek juga loh denger ada lagi yang kayak ginian, kok giniannya diributkan gitu kan ya, kayak gini-gini. Harusnya sudah paham lah gitu, ini tuh harus bisa berpikir, kita tuh berpikir logis gitu, prinsip-prinsip yang dijaganya itu ya kan, tidak mengganggu ketertiban umum, tidak menjelek-jelekan ajaran lain, agama lain gitu kan ya. Untuk agama lain yang bukan mayoritas gitu, sedangkan yang mayoritas pun tidak perlu izin. Jadi itu aja yang poinnya, tidak mengganggu ketertiban umum, tidak menjelek-jelekan orang lain atau kelompok lain gitu, dan tidak melanggar aturan dan negara, undang-undang dasar kita, Pancasila gitu. Saya cukupkan sampai sekian aja. Untuk topik lainnya mungkin kita bisa bicarakan lagi nanti di kesempatan yang akan datang. Terima kasih teman-teman. Nanti jika kalau ada hal-hal yang ingin disampaikan atau ditanggapi, bisa dituliskan di komentar di media sosial Agen Toleransi, di Instagram, Twitter, dan yang lainnya. Salam toleransi. I'm you.